Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewinta Ramadhani, NIM B1018362 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan meregresikan data menggunakan SPSS, dan di sini saya juga mempunyai data, yaitu data regresi linear berganda, di mana data ini merupakan data permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986, di mana Y ini merupakan mobil penumpang baru terjual dalam ribuan tidak disesuaikan secara musim. X1 indeks harga konsumen tidak disesuaikan secara musiman. X2 indeks harga konsumen semua item semua konsumen perkotaan tidak disesuaikan secara musiman. X3 pendapatan pribadi yang dapat dibuang miliaran dolar tidak disesuaikan dalam variasi musim. X4 tingkat bunga persen kertas persamaan pembiayaan ditempatkan langsung. X5 tenaga kerja sipil yang dikerjakan dalam ribuan tidak disesuaikan dalam variasi musim. Kemudian data ini dari Excel kita copy paste ke aplikasi SPSS. Nah, ini merupakan data yang tadi. Kita ke variable view. Di sini kita bisa melihat nama-nama dari data tadi sudah saya ubah. Ini Y, X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian nama dari Y kita sudah rubah menjadi mobil penumpang baru terjual. X1 indeks harga konsumen, X2 indeks harga konsumen semua item, X3 pendapatan pribadi, X4 tingkat bunga, kemudian X5 tenaga kerja. Kemudian kita ke analyze, ke regresi linear. Nah, di sini kita memilih atau menentukan dependennya, yaitu mobil penumpang baru terjual, independennya yaitu indeks harga konsumen, indeks harga konsumen semua item, pendapatan pribadi, kemudian tingkat bunga dan tenaga kerja. Kita ke statistik. Ini kita pilih estimates, model fit dan deskriptif. Nah, ini merupakan output dari data tadi. Di sini saya akan membacakan outputnya dari tabel pertama, yaitu deskriptif statistik. Dari deskriptif statistik kita bisa mengetahui mobil penumpang baru terjual rata-rata yaitu 10005,13, standar deviasinya 1163,645, kemudian indeks harga konsumen rata-rata 162,213, standar deviasinya 40,7357, kemudian indeks harga konsumen semua item rata-ratanya 220,113, standar deviasinya 74,9979, kemudian pendapatan pribadi rata-rata 1745,544, standar deviasinya 742,2573. Kemudian tingkat bunga rata-rata 8,0594, standar deviasinya 2,64194. Kemudian tenaga kerja rata-rata 94792,31, standar deviasinya 9256,421. Dari variabel kesemuanya nilai N sebesar 16. Tabel selanjutnya yaitu korelasi. Dari korelasi kita bisa mengetahui bahwa mobil penumpang baru terjual sebesar 1,000. Kemudian nilai korelasi mobil penumpang baru terjual terhadap indeks harga konsumen sebesar min 0,066, yang artinya hubungan dari kedua variabel ini negatif. Kemudian nilai korelasi mobil penumpang baru terjual terhadap indeks harga konsumen semua item sebesar min 0,097, yang artinya hubungan kedua variabel ini negatif. Kemudian nilai korelasi mobil penumpang baru terjual terhadap pendapatan pribadi sebesar 0,005, yang artinya hubungan dari kedua variabel ini kuat dan hubungannya positif. Kemudian nilai korelasi mobil penumpang baru terjual terhadap tingkat bunga sebesar min 0,543, yang artinya hubungan dari kedua variabel ini negatif.
Kemudian nilai korelasi mobil penumpang baru terjual terhadap tenaga kerja sebesar 0,044, yang artinya hubungan dari kedua variabel ini kuat dan hubungannya positif. Kemudian kita ke tabel signifikan. Di sini kita bisa melihat bahwa nilainya rata-rata lebih atau semuanya itu lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada nilai signifikan dari semua variabel. Kemudian nilai N, kita bisa melihat bahwa semua variabel nilainya 16. Tabel selanjutnya yaitu variabel enter. Dari variabel enter ini kita bisa mengetahui variabel dependent atau trigger dan variabel independen atau bebas. Di sini variabel independen yaitu variabel dependennya yaitu tenaga kerja, tingkat bunga, indeks harga konsumen semua item, indeks harga konsumen, pendapatan pribadi. Dan variabel dependennya yaitu mobil penumpang baru terjual. Tabel selanjutnya adalah modal summary. Dari modal summary ini kita bisa melihat dari R atau korelasi ini sebesar 0,873. Dari nilai korelasi kita juga bisa mengetahui nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,762, yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 76,2%. Kemudian kita ke tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA kita bisa mengetahui hasil uji F. Kita lihat dari nilai signifikan sebesar 0,006, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kemudian tabel koefisien. Dari tabel koefisien kita bisa mengetahui hasil uji T. Dan dari tabel koefisien kita menemukan persamaan baru yaitu Y sama dengan 5580